คะ Yo, halo Sobat Gadang. Sudah sampai juga ya di episode terakhirnya. Jagoan kita dari awal sampai episode sebelumnya sangatlah OP. Juniornya si Yuri pun tidak berkutik. Tapi dari episode sebelumnya juga Nano sudah mulai melemah. Apakah jagoan kita akan kalah dan tergantikan? Kita lihat saja alurnya. Dibuka dengan nostalgia perihal aksi-aksi jagoan kita di episode sebelum-sebelumnya. Dan seketika itu juga Nano bermimpi bahwa ia telah tereliminasi oleh seorang. Sampai-sampai ia terbangun dari tidur lelapnya. Pagi yang cerah dengan lantunan burung yang sedang bernyanyi. Sembari menikmati, Mbak Nano sendiri terpaku melihat data siswi yang sangat berprestasi. Pandangan pun terkunci pada siswi bernama Junko, yang memperoleh banyak sekali medali cerdas cermat bidang biologi. Dengan senyuman manis, ia mendatangi dan memberi ucapan penuh dengan kata puji. Namun, Junko sendiri terlihat sedikit bete, lantaran mungkin benar ia sangatlah smart. Tapi berhubung kondisinya seperti ini, ia hanya bisa meratapi dengan berat hati. Dan Nano sendiri mengetahui kekurangan Junko. Ketika Junko sedikit terluka, ternyata hemofilia adalah kondisi yang dialami Junko, di mana sekecil apapun lukanya ia sangatlah susah untuk sembuh. Namun solidaritas sekolah untuk Junko patut diacungi jempol, di mana banyak sekali yang menyumbangkan dana untuk kesembuhan siswi malang tersebut. Suatu ketika Nano menemui Junko yang sedang bersama ibundanya, sekaligus admin donasi yang bernama Guruwan. Dengan tatapan manja, Nano dengan mulut embernya mengucapkan rasa prihatin pada Guruwan, yang hidupnya hanya untuk menjaga putrinya. Namun sang putri sendiri tidak bisa menjaganya di masa tua nanti. Namun Guruwan yang santuy hanya menjawab dengan legowo, sembari menyuntikkan sesuatu pada tubuh Junko, yang katanya ini adalah obat rutin untuk penyakit Junko. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Guruwan dan Junko sedang makan malam. Namun ada kurir JNT yang membawa sebuah karung berisi benda misterius. Karena hal itu, Guruwan membawa putrinya masuk ke kamar setelah makan. Dan dia sibuk memasukkan benda itu ke dalam box. Dan ternyata benda itu adalah garam. Dan kejadian itu telah diawasi oleh jagoan kita, yang pandai menyelinap layaknya Intel Mossad. Keesokan harinya, Nano menemui Guruwan di ruang UKS. Ia menanyakan hal yang menurutnya aneh, di mana ia bertanya perihal guru-guru terdaftar, namun sudah lama tidak terlihat. Dengan santainya, Guruwan memberitahukan bahwa kemungkinan ini terjadi karena mereka mendapatkan tempat yang lebih bagus. Nano pun nyeletuk, seperti ruangan sesak dan asin gitu ya bu. Guruwan pun sedikit ketar-ketir, dan tidak hanya itu, Nano juga memberikan sebuah sampel yang katanya ini adalah obat untuk Junko. Namun nyatanya ini bukanlah obat yang seharusnya disuntikan. Guruwan yang tremor sangat berpikir keras perihal ucapan Nano. Dan tidak lama setelah itu, ia mendapati Junko yang tidak sadarkan diri. Sembari menangani, ia mendapatkan pesan berupa pertanyaan mengenai apa yang disuntikan pada Junko, dan sebuah foto yang berisi mayat yang diawetkan di dalam box. Rasa dak dikduk makin menjadi-jadi, karena aksinya sudah ada yang mengetahui. Di sisi lain, Biang Kerok nongol lagi. Yuri sendiri berkomentar perihal cara Nano yang sangatlah lambat. Padahal Nano tahu
kemungkinan orang yang mengeliminasinya di awal film adalah Guru Wan. Namun bagi Nano, hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Ia pun pergi karena telah ditunggu Guru Wan di suatu tempat. Dengan senyuman manja, Nano beropini perihal motif Guru Wan sebenarnya, di mana dana donasi atas nama anaknya diambil alih seluruhnya untuk kepentingan pribadi. Dan oleh sebab itu, Junko disuntik zat tertentu agar kondisinya tidak kunjung baik dan dana terus mengalir. Dan para guru yang mengetahui hal itu sengaja disingkirkan agar aksinya tetap berjalan mulus. Dengan upaya penyerangan tanpa Guru Wan sadari ini adalah upaya yang sia-sia. Lawannya lo jagoan kita, si Nano. Akhirnya Guru Wan membuka sebuah fakta, di mana alasan utama ia melakukan ini semua adalah untuk melindungi orang lain. Karena yang tidak diketahui Nano, Junko sendiri adalah seorang monster. Semua berawal dari kondisi Junko yang lahir dengan kekurangan fisik. Ia sangat sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan ada guru juga yang mencelanya. Karena hal itu, Junko memilih untuk menahan dan menyembuhkan dulu penyakitnya, dan sembari belajar anatomi tubuh, hingga ia sangat cinta tentang pelajaran tersebut. Hingga pada suatu hari, saat dimana tubuhnya telah fit, satu demi satu orang yang telah membulinya ditumbangkan satu persatu, layaknya anatomi tubuh pada hewan katak. Akibat hal itu, sang ibu yang mengetahuinya langsung membereskan semua aksi anaknya, lantaran hanya anaknya lah teman hidup setia padanya. Dan itulah alasan kenapa Guru Wan menyuntikkan suatu zat agar Junko tetap sakit. Tanpa disadari, pembicaraan itu telah direkam oleh Junko, yang ditemani oleh biang kerok si Yuri. Dan terungkaplah fakta bahwa sebelum kedatangan Nano, Yuri terlebih dahulu mencuri setar, dan ia mulai menanam sebuah misi demi membalas dendam sesuai hobinya. Dan kali ini Yuri memberikan sebuah pisau dapur pada Junko. Dan tidak hanya itu, ternyata Junko makin hari makin tidak melemah, melainkan makin sehat, lantaran obat milik Guru Wan sudah lama ditukar dengan vitamin oleh si Yuri. Dan akhirnya duel antara ibu dan anak durhaka dimulai. Dan aksi itu hanya jadi bahan tontonan untuk Yuri dan Nano. Nano bingung pada Yuri, kenapa melakukan ini, padahal kan tujuan mereka sama, yaitu menghukum para penjahat sekolah. Namun jawaban Yuri membuat Nano bingung, di mana di sini yang salah siapa? Apakah sang ibu yang menutupi segala kejahatan besar anaknya, ataukah si Junko, sang aktor psikopat yang hobi dedel duel? Dan anak durhaka versus ibunya kembali berlangsung. Seharusnya Junko tidak pantas hidup dengan sikap yang sangat-sangat brutal. Namun sang ibu tidak akan tega pada buah hatinya. Namun kesalahan itu merujuk pada kesalahan besar. Mata Junko telah dipenuhi dengan siraman kebrutalan yang membuat kisah kasih sang ibu hilang lenyap di dalam pikirannya. Dan akhirnya pisau pun melesat dari tangan Junko. Eits, tapi tunggu dulu, ada jagoan kita yang mengcover Guru Wan. Namun bukan hal baik yang menjadi timbal balik. Guru Wan malah mengarahkan pisau itu ke Nano. Dan akhirnya Nano tumbang dengan iringan suara tawa bahagia dari Yuri yang mengetahui bahwa mimpi Nano telah menjadi nyata. Namun pada akhirnya sang pelindung yang hilang di tangannya menjadikan itu sebuah musibah padanya. Pisau di tangan sang anak mengajak silaturahmi pada leher ibunya. Dengan tatapan beku, Junko tega melakukan itu di saat derayan air mata memenuhi pipi ibunya. Yuri dengan hati penuh gembira berkata dengan sopan pada Nano yang tersiksa di detik-detik akhirnya. Sembari berkata bahwa eranya telah usai. Sekarang giliran dirinya bersama Junko sebagai partnernya, yang telah diberi darahnya agar bisa menjadi kuat seperti mereka. Dan jadilah kubu Yuri dengan bertambahnya Junko di sisinya. Mereka pun pergi meninggalkan Nano yang lemah tidak bernyawa dengan diiringi gugurnya bunga-bunga menutupi tubuhnya.
Dan di ending film ini, Yuri dan Junko berpencar untuk menjalani misi dan visi yang sama. Dan ternyata, adegan itu diawasi jagoan kita yang ternyata masih sangat-sangat OP. Sembari berkata, apakah dunia masih membutuhkanku? Kalau dari adegan ending seperti ini, Yuri terlalu meremehkan siapa yang telah memberi kekuatan. Namun kesombongan Yuri merupakan sebuah kekurangan yang menjadikannya sampai tidak sadar bahwa Nano terlalu OP untuk seorang dirinya. Dan nampaknya jalan ending season 2 menjadi bahan perbincangan baru, bahwasanya apakah Nano tetap tampil mengecoh aksi mereka, atau ya terserah saja sutradaranya ya. Kita tunggu saja season 3-nya. Oke, kapan tidur izin pamit. Happy nice day dan jangan lupa untuk bersenang-senang.